harapannya memang kesetaraan ini bisa diwujudkan ya Pak ya. Untuk itu kami pemerintah daerah sangat memberikan kesempatan. Kita mungkin siapkan sebuah ruangan khusus ya, untuk mereka berkreasi dengan cara mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat Ngopi, selamat datang kembali di Podcast Ngopi, Ngobrol Pintar Inklusif. Podcast ini merupakan podcast inspiratif yang kita akan membahas seputar dunia pendidikan, khususnya pendidikan luar biasa. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pandangan pemerintah daerah tentang sekolah luar biasa. Jangan lupa hashtag kita, bukan cinta biasa. Pada hari ini, merupakan kehormatan bagi kita semua, karena telah hadir bersama kita Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah, Bapak Musin Hasan MSP. Ya. Selamat datang Bapak. Ya. Yang akan berbagi pandangan, dukungan dan juga motivasi tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Pak di SLB Negeri Kebayakan Takengon, sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus Pak. Ya, terima kasih. Nah Pak, sebelumnya kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk datang di podcast di SLB Negeri Kebayakan Takengon. Ya. Bapak berbicara tentang pendidikan inklusif dan juga SLB pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya Pak ya. Tentu saja SLB ini adalah salah satu sekolah yang penting yang berkaitan dengan pendidikan inklusif itu sendiri. Ya. Nah, menurut pandangan Bapak, seperti apa sih peran SLB di dunia pendidikan saat ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri Kebayakan, Bapak Dr. Musliyadi Risna MA, hadir bersama kita pada kesempatan ini. Para seluruh Dewan Guru Sekolah Luar Biasa Negeri Kebayakan Takengon dan host acara Ngobrol Pintar Inklusif ataupun Ngopi, yaitu Saudara Winjeroh Miko MPDGR, dan seluruh para Dewan Guru dan para pemirsa acara Ngobrol Pintar Inklusif yang menyaksikan acara ini, yang kami muliakan dan kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami berkesempatan hadir di tengah-tengah anak-anak kita di lingkungan sekolah luar biasa Negeri Kebayakan Takengon, yang merupakan sekolah sering sekali kami kunjungi. Iya Pak. Termasuk sekitar sebelum bencana terjadi. Betul, kami Pak, juga bertemu langsung dengan para anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus di aula Ujung kalau tidak salah. Iya Pak, betul. Nah, berbicara tentang sekolah inklusif ini adalah merupakan, sesungguhnya kita memberikan perspektif merupakan sekolah yang komprehensif. Sekolah yang memang memiliki sebuah perlakuan khusus di lingkungan yang khusus, ya, dengan para siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Yeah. Tentunya kami dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Bapak Bupati Aceh Tengah atas nama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, meskipun status SLB Negeri Kebayakan ini secara hierarki birokrasi dan nomenklaturnya berada di bawah Dinas Pendidikan Aceh, tetapi kami melihat bahwa dari perspektif edukatifnya, bahwa perspektif edukatif pendidikan itu, bahwa yang diajarkan itu adalah putra-putri Aceh Tengah. Iya, betul Pak. Ada masyarakat Aceh Tengah yang berada juga di wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah.
Maka untuk itu, meskipun secara nomenklatur dan birokrasi pemerintahan menjadi otoritas kewenangan daripada Dinas Pendidikan Aceh, kehadiran kami dengan Bapak Bupati beberapa waktu yang lalu dan termasuk hadir pada kesempatan broadcast acara ngobrol pintar eksklusif ini adalah merupakan dukungan lahiriah dan batiniah secara langsung bahwa kami bersama dengan Bapak Bupati atau pemerintah daerah Kabupaten Tengah sangat-sangat memberikan dukungan terhadap keberlangsungan kegiatan sekolah inklusif ataupun sekolah yang memang anak-anak kita memiliki kebutuhan khusus. Dan kami tentunya sangat berterima kasih dengan niat yang ikhlas dari semua dewan guru yang ada, dengan semangat yang luar biasa, dan tentunya dengan ketekunan dan kesabaran yang cukup tinggi. Jadi sekali lagi, kami atas nama pemerintah daerah tetap senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan kegiatan sekolah luar biasa ini terhadap anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Demikian kira-kira. Wah, luar biasa ya Pak ya. Kami sebagai guru di sekolah luar biasa, terutama di SLB Negeri Kebaikan Takengon, terima kasih banyak atas dukungan Bapak. Salah satunya ketika Bapak hadir di sini untuk bergabung dalam program di sekolah di SLB Negeri Kebaikan Takengon. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana pemerintah daerah itu mendorong kesetaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus? Ya, pada prinsipnya pemerintah daerah memiliki perspektif dan pandangan bahwa sekolah inklusif atau sekolah yang memiliki kebutuhan khusus itu sama saja seperti sekolah formal lainnya. Bahwa kami melihat sama. Tidak ada kita melihat secara perbedaan ataupun dikotomi ataupun adanya klasifikasi pendidikan formal dan non formal serta informal yang intinya bahwa kami juga melihat sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik yang negeri maupun yang swasta maupun di tingkatan-tingkatan yang lainnya, ini kami melihat sama bahwa ini adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk bersama-sama dengan pemerintah Aceh memajukan pendidikan ini. Karena mereka juga adalah merupakan masyarakat Aceh Tengah, generasi bangsa, generasi daerah, melalui pendidikan inklusif yang kita laksanakan ini, kita tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak kita ini juga berpotensi untuk dapat berkarir di masa-masa yang akan datang di semua aspek kehidupan masyarakat termasuk di pemerintahan. Ya, begitu kira-kira. Betul Pak. Harapannya memang kesetaraan ini bisa diwujudkan ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Nah Pak, bagaimana pandangan Bapak jika anak-anak berkebutuhan khusus itu dilibatkan dalam beberapa kegiatan peringatan besar seperti Hari Pendidikan seperti itu Pak? Misalnya dalam penggerekan bendera, bahasa isyarat dan lain-lain Pak. Ini adalah merupakan sebuah inovasi yang mungkin seingat kita ya jarang sekali ya dilibatkan, dan kita pun jarang sekali melihat di sejumlah media-media pemberitaan dan sebagainya melibatkan anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus ini untuk dilibatkan dalam event-event pemerintah daerah. Maka untuk itu saya pikir dengan pola yang spesifik dengan keterbatasan yang mereka miliki, tapi dengan tujuan yang sama, dengan perspektif yang berbeda secara formal melihatnya kita, bahwa mereka sebenarnya ingin juga tampil secara psikologis. Mereka juga ingin tampil bahwa mereka tunjukkan mampu dengan skema yang mereka miliki, dengan apa yang sudah ibu-ibu bapak guru di sini ajarkan. Maka oleh karena itu, dengan isyarat-isyarat tersebut, ini adalah merupakan sebuah kelebihan. Kalau memang bisa tampil dalam satu momentum acara kedaerahan, meskipun diberikan waktunya sebentar, ini saya pikir sebuah apresiasi. Adalah merupakan sebuah panggung yang kita berikan kepada anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus ini, agar lebih meningkatkan kepercayaan diri mereka. Bahwa mereka juga bisa tampil di publik, bahwa mereka juga bisa memerankan apa yang diperankan oleh manusia normal, tetapi dengan cara mereka. Untuk itu kami pemerintah daerah sangat memberikan kesempatan kepada anak-anak kita
untuk tampil nanti di event-event kedaerahan kah, umpamanya dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional, Iya betul Pak. Hari Pendidikan Daerah kah, atau mungkin dalam momen-momen yang lain. Saya pikir ini kami atas nama pemerintah daerah dengan Bapak Bupati tidak menutup kemungkinan untuk itu. Karena apa yang kita ajarkan hari ini juga memerlukan implementasi. Betul Pak. Bahwa mereka harus mampu keluar dari sekolah luar biasa ini, tampil di tengah-tengah masyarakat, ditonton ribuan orang, ditonton bahkan jutaan orang. Betul. Dan itu adalah merupakan sebuah prestasi dari Bapak dan Ibu guru terutama. Betul. Yang sudah mampu membimbing karakter mereka dengan spesifik seperti itu. Betul. Jadi sekali lagi kalau terkait dengan itu, kami merekomendasikan untuk bisa tampil, tapi dengan catatan persiapan ya bagaimana nanti dikoordinasikan dengan panitia nanti berikutnya, dan kami akan memfasilitasi itu untuk dikoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah, terutama di Sekdakap Kabupaten Aceh Tengah. Yep. Salah, nanti kita lihat momennya dalam waktu dekat ini momen apa lagi. Ya begitu kira-kira. Siap Pak, alhamdulillah. Jadi ini merupakan sebuah kekhususan dan merupakan panggung yang diberikan pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi melihat kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu. Demikian. Luar biasa sekali ya Pak ya, alhamdulillah. Karena memang anak-anak kita ini pada dasarnya itu tidak semuanya itu berbeda, karena mereka itu memiliki keragaman yang berbeda tentu saja Pak. Betul. Tapi memiliki kemampuan yang hampir sama sebenarnya dengan anak-anak reguler yang lainnya. Betul. Seperti itu Pak ya. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pendidikan inklusif ini? Ya. Kita sesungguhnya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah menghimbau, bahkan melalui media-media lainnya, apakah itu melalui Prokopim Kabupaten Aceh Tengah, melalui Kominfo Kabupaten Aceh Tengah, senantiasa memberitahukan kepada masyarakat bahwa jika kita memiliki putra-putri yang memiliki kebutuhan khusus, ini sementara senantiasa tidak perlu untuk tabu ataupun malu. Ini kita dorong terus untuk masuk ke sekolah-sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Iya Pak, betul. Dan termasuk kita memiliki beberapa data di beberapa kecamatan juga kita tampung itu. Termasuk karena memang ada sebagian jarak jauh dari kecamatan dan desa itu jauh sekali ke SLB di kota. Contohnya ada 6 siswa yang bersekolah di SD Negeri 1 Celala. Dengan keterbatasan dan keterlambatan perkembangan, kurang lambat menangkap pelajaran dan keterlambatan sikap, begitulah kira-kira. Itu sebagai contoh. Kemudian 3 siswa SD Negeri 22 Ketol dengan keterbelakangan disabilitas, tunawicara dan kurang kemampuan pendengaran. 1 siswa SD Negeri 2 Ketol dengan keterbatasan terhambat dalam proses belajar baca tulis, hitung, serta psikologis yang kurang stabil. 1 siswa di Negeri SD 4 Bintang dengan keterbelakangan disabilitas. Ini adalah merupakan contoh-contoh bahwa kami sudah menghimpun data dan kami menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah di semua jenjang dan tingkatan, mulai dari TK, SD sederajat, SMP sederajat, yang ada di kampung-kampung ini tetap menerima. Dan kami juga mendorong bagaimana meningkatkan kapasitas gurunya untuk dapat memberikan sebuah edukasi khusus kepada anak-anak kita yang memiliki berkebutuhan khusus. Kenapa kami sebutkan yang seperti ini kita tampung di SD 22 Ketol sebagai contoh? Mungkin karena terlalu jauh dari Ketol kemari. Dari Bintang juga terlalu jauh kemari. Tapi ini adalah merupakan bagian daripada upaya pemerintah daerah Kabupaten Aceh. Nah, harapan kami ke depan tentunya rekomendasi kita bersama bagaimana SLB ini ada di beberapa zonasi-zonasi di dalam Kabupaten Aceh Tengah. Sebagai contoh mungkin ada 1 di Linge. Iya betul Pak. Untuk menampung beberapa memang saudara kita kan tidak minta, mana tahu nanti ada. Betul Pak, betul. Kemudian di zonasi berikutnya mungkin di Jagong 1, begitulah kira-kira. Mewakili beberapa wilayah. Kemudian di Rusip Antara termasuk Pamar mewakili. Kemudian di Ketol dan sebagainya. Kalau di kota saya pikir sudah banyak. Selain negeri juga swasta juga. Betul Pak. Begitu kira-kira. Betul sekali Pak. Jadi memang harapan kita pendidikan inklusi, contohnya di SD gitu Pak ya, benar-benar bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus, apalagi dengan jarak yang cukup jauh begitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau kita melihat sekarang ini kan banyak sekali siswa-siswa yang sudah lulus
SMA LB kita katakan gitu Mm-mm. Pak ya. Jadi sudah lulus dari SLB, mereka tuh tidak tahu lagi mau kemana Pak. Nah, dari pandangan pemerintah daerah sendiri itu, apakah ada gitu Pak, bantuan atau program khusus untuk membantu siswa-siswi yang sudah lulus SMA LB gitu Pak? Ya, tentunya harus ada. Karena kalau memang setelah selesai SMA LB, sekolah menengah atas luar biasa, Iya, kan benar gitu ya. sekali Pak. Itu adalah pendidikan menengah yang paling atas. Betul, untuk SLB. Jadi tentunya kami pemerintah daerah akan membuat sebuah formulasi. Mm. Bagaimana memberdayakan anak-anak kita ini yang memang memiliki kebutuhan khusus. Betul. Ini tentunya menjadi catatan kami. Tentunya nanti akan kita berdayakan. Umpamanya di pemerintahan ini sebagai apa dia? Iya, ya. Gitu kira-kira. Paling tidak mungkin di suatu waktu dibutuhkan sebagai penterjemah kan? Ketika Pak Bupati berbicara tentang ini segala macam kan begitu. Betul Pak. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Kemudian nanti kita mungkin siapkan sebuah ruangan khusus ya, untuk mereka berkreasi dengan cara mereka sendiri. Kemudian dengan dibimbing oleh guru-guru, mungkin kerjasamanya nanti dengan SLB, SLB yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Intinya bahwa Saudara Wenjero Miko, pemerintah daerah tidak menutup ruangan untuk itu. Pemerintah daerah senantiasa membuka ruang untuk anak-anak kita yang memang memiliki bakat yang memang luar biasa dan memang dianggap mampu dengan cara mereka. Begitulah. Betul Pak. Demikian. Betul ya Pak ya, karena mereka itu pasti punya kemampuan dan juga kelebihannya dan juga hambatannya masing-masing, begitu ya Pak ya. Nah Pak, menyambung dari pertanyaan tadi, bagaimana pandangan Bapak kalau misalnya pemerintah itu melakukan jembatan atau menjembatani antara lulusan dari SMA LB dengan DUDI nih Pak, dunia usaha dan dunia industri? Ya. Sebenarnya itu menjadi sebuah keharusan dari pemerintah daerah. Akhir-akhir ini kita melihat ada sebuah dunia usaha ya. Ketika menerima dua putri yang kembar. Oh ya. Saya nggak usah sebutkan dunia usahanya apa, tapi bergerak di bidang perbelanjaan. Iya, betul Pak. Itu mendapatkan apresiasi dari publik. Ya, itu kita lihat, itu sudah naik ke media sosial nasional. Artinya kita menganggap adik-adik kita ini bukanlah tidak sempurna. Mereka mengetahui ada kekurangan, ada kelebihan, dan ada kemampuan. Betul. Maka untuk itu, dari cerita yang saya sampaikan ini ada dua pasangan kembar yang memiliki keterbatasan. Namanya lupa saya, tapi sudah masuk ke media nasional. Yang diterima oleh salah satu perusahaan dan diapresiasi, dan itulah sesungguhnya kita melihat secara manusiawi. Iya. Betul. Bahwa kami pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, insya Allah tidak akan tertutup kemungkinan untuk menjembatani, untuk melakukan kerjasama kepada beberapa perusahaan-perusahaan dan korporasi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang besar-besar, untuk kita rekomendasikan dapat menerima adik-adik kita yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, tentunya nanti akan ada tempatnya masing-masing. Tempatnya, iya Pak. Ada pasti porsinya. Mungkin tidak bisa di tempat ini, mungkin bisa di tempat yang lain. Ya, mungkin tidak bisa di sini, mungkin di tempat yang lain. Artinya kami merekomendasikan bahwa anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus ini adalah juga insan yang dapat kita berdayakan. Ini kalau kita melihat secara perspektif kemanusiaan. Betul Pak. Kita tidak berkeberatan sesungguhnya. Mudah-mudahan doa kita Aceh Tengah terus semakin besar dan berkembang. Amin. Ada perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke Kabupaten Aceh Tengah, ada korporasi-korporasi yang hadir. Tentunya ini harus ada memiliki sebuah ikatan-ikatan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, dan nanti insya Allah nanti akan kita kaitkan dengan dinas ketenagakerjaan yang ada. Oh iya, betul Pak. Betul. Itu merupakan sebuah persyaratan. Nah, kenapa ketika perusahaan itu menerima dua kembar anak putri tadi yang memiliki kebutuhan khusus dan diapresiasi luar biasa, ini artinya kita melihat dari aspek kemanusiaan. Maka sekali lagi kami tidak ada keberatan. Dan saya juga merasa terharu itu melihat itu. Begitulah kira-kira kita terpanggil dari hati nurani. Betul Pak. Demikian. Iya benar sekali Pak.
Jadi memang kita harus memberikan wadah ya Pak ya, Ya. untuk anak-anak atau penyandang disabilitas Ya. untuk mereka bisa mandiri begitu ya Pak Ya. ya, baik untuk dirinya dan juga orang lain begitu ya Pak. Nah nih Pak, sebenarnya ada permasalahan yang besar juga terkait dengan pendidikan dan juga anak-anak berkebutuhan khusus nih Pak. Ya. Salah satunya itu adalah ketika anak-anak yang sudah lulus SMA LB, selain mungkin kita bisa tempatkan ke Dudi tadi, ada keinginan kami sebenarnya gitu Pak ya, sebagai orang-orang yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu, inginnya itu ada lembaga-lembaga yang bisa menerima mereka dan mengajarkan mereka tentang keterampilan begitu Pak. Oh ya. Jadi setelah mereka tamat dari SMA LB, Ya. mereka itu bisa masuk ke lembaga tersebut begitu ya Pak ya. Kemudian mereka bisa belajar tentang keterampilan gitu ya Pak ya, atau vokasional, tata boga dan lain sebagainya itu Pak. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Ya, ini cukup baik sekali ya, kita lihat ya. Keberlangsungan anak-anak kita ini harus kita lihat, harus kita pertimbangkan dan kita pikirkan bersama-sama. Bukan hanya kita ajarkan di sekolah luar biasa, bukan hanya setingkat SMA LB saja, habis itu selesai. Betul Pak. Maka mereka akan kembali ke keluarganya, kan begitu. Tetapi harapan mereka sebenarnya, walaupun tidak disampaikan secara lisan kepada kita, tetapi Betul, kita melihat dari sisi kemanusiaan dan potensi yang ada, mereka sebenarnya ingin berkembang dengan cara mereka. Betul sekali. Dan dunia ingin mereka ini mengakui mereka sebagai bagian daripada kehidupan, bagian daripada pembangunan, bagian daripada peradaban, bagian daripada edukasi, bagian daripada perkembangan teknologi dan lain sebagainya, seiring dengan kemajuan daerah, bagian daripada visi dan misi daerah. Itu yang kita lihat, meskipun mereka tidak mengatakan itu. Karena sering sekali kami bertemu dengan anak-anak kita ini, saya hanya bisa membaca apa yang mereka pikirkan tentang itu. Maka oleh karena itu, kami juga memberikan dukungan tentunya nanti di masa yang akan datang akan membuat skema-skema khusus. Bagaimana mereka kita berikan sebuah ruang, tempat, panggung, bagaimana supaya mereka bisa berkreasi. Kita juga ada balai latihan di bawah Dinas Ketenagakerjaan. Ini mungkin yang biasanya yang reguler saja yang diterima kan begitu. Ini bagaimana nanti kita buat sebuah inovasi baru bahwa balai latihan ketenagakerjaan di bawah Dinas Tenaga Kerja ini bisa juga memberikan porsi walaupun tidak banyak, minimal 20-30% dari reguler itu untuk bisa diberdayakan untuk apa? Betul. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mampu. Tapi tentunya dengan kajian edukasi khusus. Tidak bisa secara reguler. Itu satu. Jadi intinya bahwa tempat kerjasama antara anak-anak kita ini dengan pemerintah daerah itu ada. Cantolannya ada. Tinggal nanti kita pengembangan. Tentunya nanti diskusi ini akan kita kembangkan nanti lebih lanjut dengan pemerintah daerah, dengan dinas-dinas teknis. Termasuk kami juga pernah memberikan panggung khusus kepada anak-anak kami ini pada saat kami berkampanye. Ini mohon maaf bukan membuka momen politik ya. Pak. Pada saat kami melakukan kampanye besar bersama dengan Bapak Bupati di tahun yang lalu di Simpang 4 pada saat itu, di gudang kopi. Ini adalah merupakan inisiasi. Yang biasanya menari itu kan orang-orang yang biasa. Itu sudah biasa. Betul Pak. Ini yang luar biasa kita tampilkan. Iya, betul. Bagaimana apresiasi masyarakat pada saat itu luar biasa. Semua orang menyumbang. Kalau nggak salah itu hampir 1 kardus Indomie uangnya. Begitu kira-kira kalau tidak salah pada saat itu. Ini artinya sebuah momentum bahwa anak-anak kita yang kita didik ini bisa sebenarnya untuk bisa bangkit. Betul Pak. Jadi itu adalah inisiasi kami dengan Bapak Bupati. Kita tampilkan Pak Bupati, saya bilang. Pak Bupati. Yang luar biasa. Kalau yang biasa-biasa sudah sering kita. Sudah sering ya Pak ya. Kita mau ada acara di nasional, mau ada acara di provinsi, mau ada acara di sini, sudah biasa melihat yang menari yang memang biasa-biasa. Nanti cantik juga banyak, begitulah Sudah kira-kira. betul ya Pak. Tapi kalau yang ini sungguh luar biasa. Memiliki gerakan khusus dengan bahasa khusus, dengan tatapan khusus yang menggugah perasaan orang. Betul Pak. Oh nggak salah itu hampir 1 kardus Indomie, Dinda. Wah, alhamdulillah. Bawa Masya Allah ya Pak ya. Oke. Oke Pak, nah pertanyaan selanjutnya Pak ya.
eh, menurut Bapak bagaimana pemerintah daerah itu menilai capaian di sekolah luar biasa atau pendidikan inklusi saat ini, Pak, dalam menampung anak-anak berkebutuhan khusus? Ya, sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa pemerintah terus bersinergi bersama-sama untuk bagaimana supaya sekolah luar biasa ini terus dapat dikembangkan kreativitasnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tentu dengan kehadiran kami. Iya. Dan mungkin di satu waktu nanti ada waktu Bapak Bupati kita juga undang, bagaimana. Dan saya yakin tidak jauh berbeda dengan pendapat saya. Jadi oleh karena itu, Bapak Bupati juga sangat memberikan perhatian khusus nih terhadap kegiatan-kegiatan anak-anak didik kita sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa. Sekali lagi, pemerintah daerah melihat hal yang sama terhadap pendidikan formal dan pendidikan luar biasa ini. Tujuannya adalah karena memang yang dilatih, yang dididik juga, yang dibina juga anak-anak putra-putri masyarakat Kabupaten Jawa Tengah, maka kita melihat prospek itu di masa yang akan datang. Kami yakin bahwa anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus ini dapat tampil untuk mengisi pembangunan daerah di masa yang akan datang. Wah, luar biasa ya Pak ya. Kami sangat terharu atas kepercayaan Bapak terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa pesan Bapak kepada guru, tenaga kependidikan, dunia usaha, dan juga masyarakat terkait anak-anak berkebutuhan khusus? Ya, pertama pesan kepada guru yang terutama di sekolah inklusif ini, kami menyadari bahwa kesabaran guru yang di sini jauh berbeda dengan kesabaran guru yang di sekolah-sekolah reguler. Insya Allah, Pak. Jadi kami tetap memberikan motivasi dorongan untuk tetap terus sabar dan tabah demi cita-cita kemanusiaan, misi kemanusiaan. Ini yang membuat ketabahan guru-guru kita ini yang di SLB ini luar biasa. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berbeda dengan guru-guru yang ada di sini. Amin, Ya. amin, amin, amin. Karena dengan segala keterbatasannya yang kita hadapi, kami juga sudah ada menyaksikan, ada yang si A ininya kurang, ada si B ininya kurang. Bagaimana memformulasikan melihat anak-anak itu secara kolektif, kolegial ini yang memang sungguh luar biasa peran daripada guru-guru. Dan kami memberikan motivasi, dorongan semangat kepada semua dewan-dewan guru sekolah luar biasa kebayakan ini untuk senantiasa terus memberikan pengabdian kepada generasi. Dan itu semuanya saya yakin dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal ibadah kita. Amin, amin, amin. Kemudian daripada pemerintah daerah juga hal yang sama, kami tetap senantiasa memberikan dorongan untuk itu. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat jadi sukses di masa yang akan datang. Amin, amin. Dan kami pemerintah daerah senantiasa akan membuka pintu, membuka diri untuk tetap berkoordinasi. Dan termasuk kita akan coba nanti tampilkan di event-event berikutnya apa kira-kira hari-hari peringatan di daerah nanti. Terima kasih. Wah, luar biasa ya Pak ya. Pak, ini pertanyaan terakhir kita Pak untuk podcast pada hari ini. Ya. Apa harapan pemerintah daerah termasuk Bapak terhadap perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus, baik itu yang di sekolah maupun alumninya Pak? Ya, tentunya harapan kita kepada anak-anak yang sedang sekolah ini tetap teruslah. Dan mungkin pesan ini tolong nanti guru-guru sampaikan kepada anak-anak kita. Iya Pak. Tetap terus percaya diri, yakin, dan tetap terus menggali ilmu pengetahuan dengan cara khusus kita yang sudah kita laksanakan ini. Dan kami yakin bahwa anak-anak kami, baik yang sedang sekolah hari ini, dan bahkan alumni-alumni dari sekolah luar biasa dan alumni dari sekolah menengah luar biasa, mudah-mudahan kami yakin bahwa pemerintah hari ini sudah membuka kesempatan untuk anak-anak kami berkarir di masa-masa yang akan datang. Bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah senantiasa memberikan dukungan untuk itu, dan mudah-mudahan dapat sinergi-sinergi ini dapat kita lebih formulasikan, dapat lebih kita membuat sebuah rumusan kerjasama dengan SKPK, dinas-dinas, dan perangkat-perangkat daerah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Kalau memang di kabupaten lain tidak ada dilaksanakan, mungkin kita yang mengagasinya di Kabupaten Aceh Tengah. Contoh seperti yang tadi sudah kita uraikan. Intinya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah tetap memberikan doa dan dorongan semangat, suntikan semangat kepada anak-anak kami untuk tetap terus belajar, berkarir demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak.
Pak, sebelum kita tutup, ayo kita hashtag Ya. kita Pak. Ya. Uh, bukan cinta biasa. Sekali lagi Pak, Bukan bukan cinta. cinta biasa. Wah, Oke. luar biasa. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Ya. Nah, Sobat Ngopi, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan dukungan, kemudian juga motivasi kepada dunia pendidikan, terutama sekolah luar biasa. Semoga dukungan dari pemerintah daerah itu menjadi semangat baru bagi pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas kehadiran Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Muhsin Ahsan MSP, dan juga terima kasih kepada semua atau seluruh pendengar podcast pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.